Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih dikaruniai kesehatan, dan di saat ini kita dapat bergabung di dalam Golden Habit Forum episode yang keempat. Kita akan membahas tentang amalan-amalan terpenting dalam hidup kita. Alhamdulillah saya bersyukur ya, atas apresiasi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, saya melihat di forum ini ya ada Profesor Partino ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Waalaikumsalam, ya. Mas Agus. Ya, Mas Partino. ya. Siap, assalamualaikum. Beliau ini adalah ketua PBM Papua, ya, sekaligus juga rektor Universitas Muhammadiyah Papua ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian ada Dr. Dirwan, ya, ini Dr. Dirwan ini wakil dekan di Fakultas Kedokteran UMY. Ya. Kemudian juga kita lihat ada Pak Cucu Sahrum, ya, ini Ketua MPKO Jawa Barat. Ya. Ada Pak Dr. Syafa Hanum. Beliau ini spesialis direktur rumah sakit, ya, pernah menjadi direktur rumah sakit Kanuyoso di Balikpapan, ya. Rumah sakit umum pusat Dr. Sarjito di Fatmawati di Jakarta. Nah, sekarang beliau di Klaten ini. Ya. Dan saya lihat masih banyak yang lain-lain yang saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi ini saya kira merupakan sesuatu yang istimewa. Ya. Ini dari Kaltim ini cukup banyak ya, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Kurota Ayun, Wakil Direkturnya hadir, ya, karyawan-karyanya hadir, ya, Ketua PWA Kaltim juga hadir, alhamdulillah. Ya. Saya bersyukur ini acara ini mendapatkan apresiasi yang cukup banyak dari Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Dan terkhusus ini mahasiswa FKUAD ini sebagian besar ikut ini Dr. Joko ini. Ya. Ini sebagai bagian di dalam apa kajian-kajian ini, bagian seperti yang sampaikan Dr. Joko tadi, dalam rangka untuk membangun karakter. Karena Forum Golden Habit ini memang didedikasikan untuk membangun karakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Inilah karakter yang disepakati oleh Asosiasi Pendidikan Kedokteran, ya, Muhammadiyah APBKKM. Ini karakter yang akan diinstalkan kepada semua mahasiswa kita, ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa kedokteran di PTM itu diharapkan mempunyai 3 karakter penting, ya, yakni karakter pembelajar, kemudian karakter pengamal soleh, dan karakter pejuang. Nah, insya Allah kajian-kajian kita fokuskan untuk membangun karakter ini, ya. Dengan apa? Dengan menginstalkan, istilah saya itu menginstalkan golden habit, ya, pada perilaku kita semua. Bapak Ibu sekalian, topik kita kali ini adalah tentang amal, ya, prioritas tertinggi. Ini saya belajar manajemen waktu mengambil pendidikan S2 dari Prof. Laksono Trisnantoro, ya, dan saya waktu itu. Nah, ini dalam memanage waktu, ya,
secara garis besar, ya, amaliyah kita itu terdiri dari amal yang penting, ya, dan yang tidak penting. Itu dari sisi pentingnya. Ini kalau para ahli manajemen mungkin dari penting dan tidak penting. Meskipun dalam aspek ajaran Islam itu amalan itu kita bisa kualifikasikan ya dalam 3 kategori. Yang pertama adalah yang termasuk kategori amal soleh. Yang kedua yang termasuk kategori amal lagho. Dan yang ketiga adalah amal su', ya, amal yang tidak baik. Ya, jadi aktivitas ini ya, terdiri dari 3 kategori kalau kita melihat dari perspektif Al-Quran. Amal soleh adalah amal yang termasuk bagian dari ibadah kita. Kita ta'abbud kepada Allah, ya, apakah dia berupa ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, ya, itu masuk di dalam kategori amal soleh. Amal lagho itu adalah amal yang tidak punya manfaat. Ya. Allah berfirman, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Jadi orang mukmin yang beruntung itu adalah yang mampu menghindarkan diri dari amal-amal lagho, amal-amal yang tidak bermanfaat. Ya. Nah ini amal yang sia-sia itu lagho. Nah amal su itu amal yang mempunyai dampak negatif, ya, dampak dosa. Ya, misalnya tidak menjalani perintah Allah atau menjalani larangan Allah, itu termasuk bagian dari amal su. Nah kita kembali pada perspektif manajemen waktu, ya, dari penting dan tidak penting. Dari sisi urgensinya, ya, amal kita itu ada yang tidak urgen dan ada yang urgen. Ini sehingga kita bisa mengkualifikasikan amalan-amalan kita itu pada kuadran-kuadran ini. Nah, amalan yang seharusnya mendominasi kita itu adalah amalan yang penting dan tidak urgen. Ini artinya amalan yang terencana. Kita bisa menata sesuatu yang penting, ya, tidak urgen, ini merupakan amalan-amalan yang bisa kita rencanakan. Nah, ini harusnya mendominasi dari waktu kita. Sebagian besar waktu kita mestinya untuk melakukan, ya, amalan atau aktivitas yang penting dan tidak urgen. Nah, ini beliau menyarankan kurang lebih harus lebih 60% dari waktu kita untuk melakukan perbuatan yang terencana, ya, dan penting dan tidak urgen. Ini misalnya ya ibadah kita, sholat kita, belajar, bekerja, ya pokoknya amalan-amalan yang penting tidak termasuk tidur di sini. Ya, tidur itu merupakan amalan yang penting, ya, tidak urgen karena dia waktunya bisa ditata sedemikian rupa. Kemudian juga ada amalan yang penting tetapi urgen. Ini adalah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang tidak terencana, tetapi harus dilakukan. Urgen itu harus segera dilakukan. Ya, contohnya kita kecelakaan, ya, kemudian karena kecelakaan itu harus berobat ke rumah sakit, dirawat dan lain sebagainya. Itu termasuk amalan-amalan penting dan urgen. Ya, ini mestinya di bawah 15%. Kemudian ada amalan lagi yang urgen tetapi tidak penting, ya, urgen tidak penting. Ya. Contohnya, ya, ada telepon berdering, ini urgen harus diangkat, ya. Ternyata salah sambung, ya, salah sambung. Itu urgen, ya, tapi sebenarnya nggak penting, harusnya kita tidak lakukan. Ya. Kemudian yang lain lagi adalah yang tidak urgen dan tidak penting. Mestinya ini di bawah 10%, ya, ini semestinya. Nah, sehingga bagaimana kita bisa mendesain idealnya sebagian besar waktu kita itu kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang terencana.
hal-hal yang memang kita siapkan untuk menjadi bagian dari amalan-amalan rutin kita. Nah, apa yang kita anggap penting ini, ya Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat beberapa hadis berikut, ya. Aktivitas harian terpenting apa yang perlu kita installkan. Ini standarnya terencana, ya. Aktivitasnya tidak bisa dikalahkan aktivitas lain, dan ini merupakan level tertinggi. Apa yang Bapak Ibu sekalian pilih, ya, menjadi aktivitas harian terpenting. Kita lihat beberapa hadis berikutnya. Ya. Ini beberapa hadis antara lain dari Abu Hurairah. Ya. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Ya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa inin tangkoso min faridatihi syai'un qala rabb azza wa jalla ungduru hal li'ibadi min tatawwu'in fayukammalu biha man taqasa minal faridah summa yakunu sa'iru amalhi ala dzalik. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang seorang hamba, ya, amal seorang hamba pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka ia menang dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi. Maka jika ada yang kurang dari sholat fardunya, Tuhan Azza wa Jalla berfirman, lihatlah kalian, apakah hambaku mempunyai amal sholat sunnah. Maka itulah yang dapat menyempurnakan kekurangan fardunya, kemudian semua amalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ya, rahmatullah, amal yang nanti pada hari kiamat itu pertama-tama dihisab itu adalah sholat. Ya, kalau sholatnya baik, yang lain-lain itu ikut menjadi baik. Ya. Dia akan sukses, dia akan beruntung, ya, kalau nilai sholatnya passing. Ini sholat ini menjadi indikator terpenting, ya, sukses tidaknya kita nanti fi yaumil qiyamah, ya, pada hari kiamat. Jadi indikator pertama yang dihisab, yang dihitung, yang dilihat nanti sholat. Nah, kemudian kita bisa memahami, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini menjadi indikator penting. Karena di dalam sholat ini kita berkomitmen. Apa saja komitmen yang kita lakukan di dalam sholat itu? Antara lain kita berkomitmen untuk bertauhid. Dalam sholat pasti ada rakaat. Setiap rakaat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini adalah komitmen tauhid. Belum lagi ketika kita duduk tahiyat, itu kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sekaligus juga merupakan komitmen menjalani hidup sesuai petunjuk Allah dengan berittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholat kita. Dan yang ketiga, komitmen untuk senantiasa memperbaiki diri.
Ini komitmen yang kita sampaikan kepada Allah pada sholat kita. Di samping itu, di dalam sholat kita memohon kepada Allah. Banyak yang kita mohon, ya. Kita mohon ampunan, mohon petunjuk, mohon pertolongan, mohon kasih sayang, mohon rizki, mohon kecukupan, mohon perbaikan, ya, dan lain-lain. Di dalam sholat banyak permohonan-permohonan kita. Sehingga sebenarnya sholat kita itu, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan presentasi kita kepada Allah akan proposal hidup kita. Ini Bapak Ibu menyadari enggak, setiap sholat itu sedang menghadap Allah, sedang presentasi, ya Allah, ini komitmen saya, ini permohonan saya. Sehingga ketika sholat, kita betul-betul menjiwai sholat. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjiwai, itu sebenarnya merupakan desain hidup kita itu ada di dalam sholat. Sehingga kalau komitmen-komitmen ini kita lakukan, sesungguhnya kita sedang mendesain hidup kita itu mempunyai kehidupan yang baik. Kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini desain, ya, proposal, ya, yang kita sampaikan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian biasanya kalau menyampaikan proposal, ya, misalnya mau proposal penelitian, ya, kepada pembimbing, ya, atau mungkin kita menyampaikan sesuatu kepada pimpinan kita diminta presentasi. Biasanya kita presentasi dengan sungguh-sungguh, ya. Kita menguasai apa yang kita presentasikan. Persoalannya, kita sholat itu kita presentasi kepada Allah, banyak yang tidak paham apa yang dikomitmenkan dan apa yang dimohon kepada Allah. Ini menjadi persoalan. Nah, sehingga kita perlu untuk mensosialisasikan sholat ini lebih serius lagi, sehingga umat Islam itu paham apa yang dikomitmenkan, apa yang dimohonkan, yang komitmen dan permohonan di dalam sholat itu nanti aktualisasinya adalah di luar sholat. Jadi aktualisasi komitmen itu di luar sholat. Sehingga di luar sholat itu merupakan proses mengaktualisasikan apa yang kita baca di dalam sholat kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sholat kita itu pasti akan mempunyai dampak yang dahsyat kalau ini kita pahami. Tapi kalau sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, ini wajib sholat, yang penting sholat, kualitas nggak tahu, artinya nggak tahu, ya dia tidak punya dampak. Nah, sholat yang betul adalah yang apa? Yang betul-betul, ya, yang betul-betul difahami. Sehingga ketika sholat itu rasanya kita sedang menyampaikan sesuatu di hadapan Allah. Kita sedang presentasi, ya Allah, ini komitmen saya ya Allah. Ini permohonan saya ya Allah. Sehingga misalnya kita mohon Allahumma rzuqni, ya, Allahumma rzuqni. Itu mestinya yang tergambar adalah saluran rezeki apa yang kita tekuni. Jadi kalau misalnya banyak sejawat menjadi dokter, saluran rezekinya lewat praktek, lewat ini, ya Allah, ya, biarkan saya menolong orang-orang yang memerlukan ilmu saya. Nah, kita bisa gambarkan, ya, sehingga kita bisa menjalankan profesi kita dengan sebaik-baiknya. Itu menjadi saluran rezeki yang kita bayangkan ketika kita mengatakan Allahumma rzuqni. Nah, ketika kita sedang menyiapkan Allahumma hdini, yang kita, ya Allah, hidayah Allah itu ada pada Al-Quran. Ya Allah, saya belum paham Al-Quran. Saya belum ngerti bahasa Arab Al-Quran. Ya. Bayangan kita, ya Allah, berikan saya kefahaman dengan mengetahui bahasa Arab Al-Quran misalnya. Nah, sehingga sholat kita itu merupakan komitmen dan permohonan, ya, rencana hidup kita yang kita sampaikan kepada Allah. Selanjutnya di luar sholat itu adalah saat untuk mengimplementasikan, ya, apa yang kita komitmenkan kepada Allah di dalam sholat kita. Nah,
insya Allah sholat itu kemudian akan mempengaruhi semua aktiviti kita. Ya. Semua yang kita lakukan, ya, itu jiwanya ada di dalam sholat itu. Komitmen bertauhid, komitmen menjalani petunjuk Allah, ya, dengan beritibak kepada Nabi. Itu nanti juga dampaknya adalah kita mesti memahami Quran dan Sunnah dengan baik, dan kita senantiasa memperbaiki diri. Bapak Ibu sekalian, terbayang enggak perbaikan apa yang kita lakukan setiap hari? Kalau kita tidak mampu mengidentifikasi perbaikan saya untuk esok hari itu bidang apa, maka biasanya kita tidak melakukan perbaikan. Oleh karena itu kita perlu untuk mengidentifikasi, ya, perbaikan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa memahami bahwa sholat, ya, ini mempunyai dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kalau itu menjadi amalan pertama yang dihisab, ya, itu kemudian kita bisa memahami karena dampak sholat begitu luas. Kalau sholatnya sudah kacau, ya, berarti yang lain-lain itu juga akan ikut kacau balau. Ya, ini sholat. Nah, ini dampak sholat, ya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Ma'arij, ya, ayat 19 sampai 35, ya. Nah, itu secara bahwa innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan Allah memiliki sifat keluh kesah. Idza massau syarru jazua. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak mengenakkan hati, ya, itu adanya jazua, ngeluh, ya. Dia mengeluh. Wa idza masahul khairu manua. Kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki yang banyak, ya, maka adanya apa? Menjadi kikir. Ya. Ini sifat yang terjadi pada manusia pada umumnya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang musallin. Ya, musallin ini adalah pengamal sholat. Ya. Nah, ayat-ayat selanjutnya itu memberikan penjelasan, ya, al-musallin itu kriterianya seperti apa. Ya. Saya tidak akan bacakan satu persatu karena waktu kita terbatas, nanti silahkan dibaca. Tetapi intinya ini Bapak Ibu sekalian, bahwa musallin, ya, itu cirinya sholatnya daim. Ya, daim. Ya, daimun. Daimun itu apa? Mudawamah. Forum Golden Habit kita itu adalah forum, ya, untuk bagaimana kita bisa menjadikan amalan-amalan soleh itu menjadi amalan mudawamah. Amalan mudawamah itu amalan menjadi kebiasaan, ya, menjadi habit. Ya. Jadi sesuatu yang mudawamah itu menjadi habit kita. Ya, jadi sholatnya daim, menjadi kebiasaan. Nah, daim kita itu bagaimana? Dalam hartanya ada hak yang dipermaklumkan. Ya. Seorang musallin, ya, adalah seorang yang dermawan. Ya. Karena dia sudah mendesain bagian hartanya itu ini adalah dipermaklumkan untuk apa? Untuk zakat, infak, sedekah. Berapa persen? Mungkin ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang berani 10%, ya, bahkan ada yang berani 20%. Ya. Ini masing-masing beda-beda. Tetapi ada yang dipermaklumkan. Yang ketiga, meyakini hari pembalasan. Karena dia yakin setiap yang dilakukan itu akan dibalas oleh Allah, ya, maka dia berusaha sekuat tenaga agar balasan yang diterima adalah balasan baik. Ya. Oleh karena itu dia berbuat baik. Yang keempat, takut terhadap azab Tuhannya. Dia merasa tidak aman dari azab Allah. Yang kelima, menjaga kemaluannya kecuali yang halal.
Yang keenam, menjaga janji dan amanat. Yang ketujuh, menegakkan persaksian. Mulutnya bisa dipercaya. Yang kedelapan, menjaga sholat. Ya, ini menjaga sholat. Nah, apa bedanya daim dengan menjaga di sini? Ya, kalau daim itu sudah menjadi amalan yang menjadi kebiasaan dilakukan terus-menerus. Ya. Menjaga ini artinya sholatnya itu dijaga, terlaksana dengan cara yang terbaik. Yang kesembilan, terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sifat al-musallin. Sehingga al-musallin itu dijamin baik. Jadi al-musallin, pengamal sholat, itu dijamin baik. Ini jaminan, ya, jaminan. Karena kalau kriteria ini tidak terpenuhi, dia belum masuk kategori al-musallin. Jadi 9 kriteria ini harus terpenuhi untuk menjadi musallin. Kalau belum, berarti dia baru melaksanakan amaliyah sholat. Jiwanya masih belum diinstalkan ke dalam dirinya. Ini Bapak Ibu sekalian yang kita perlu pahami, bahwa menjadi musallin itu jaminan menjadi orang baik. Nah, bagaimanakah sholat itu secara kuantitatif bisa menjadi amalan yang terbaik? Yang pertama adalah di awal waktu. Jadi sholat di samping penjiwaan, dari aspek amalia itu yang terbaik adalah dilaksanakan di awal waktu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah menjawab, qal as-sholatu ala waqtiha. Ini yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Para ulama sepakat memahami tepat waktunya ini adalah di awal waktu. Nah, ini jadi sholat di awal waktu itu adalah sholat yang paling atau amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian dilakukan secara berjamaah. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bisab'i wa asyrina darajah. Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dilakukan di masjid. Ini hadis dari riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, laqad hamamtu an amura fityati fayajma'u huzaman min hatabin summa atiya qauman yusalluna fi buyutihim laisat bihim illah fa uharriqaha alaihim. Sungguh saya ingin sekali memerintahkan para pemudaku untuk mengumpulkan tumpukan-tumpukan kayu bakar. Kemudian saya pergi mendatangi kaum yang mengerjakan sholat di rumah-rumah mereka tanpa udzur. Lalu saya membakar rumah-rumah mereka.
Ini betapa Nabi kita itu gemesnya luar biasa melihat orang-orang sholat di rumah, padahal beliau ya, mengajak untuk sholat di masjid. Ini sampai gemes ya, seakan-akan beliau pengen membakar rumah-rumah orang yang sholatnya di rumah masing-masing. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya ya, sholat di masjid. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi amalan-amalan terbaik ya, yang akan mempengaruhi hidup kita. Persoalannya adalah, apakah kita berani memutuskan melaksanakan sholat fardu di awal waktu berjamaah di masjid sebagai aktivitas harian terpenting kita. Itu yang menjadi persoalan kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, berani tidak memutuskan sholat fardu dilakukan di awal waktu berjamaah di masjid sebagai aktivitas terpenting kita. Jadi kalau itu kita berani, itu artinya dia pada posisi highest level, level yang tertinggi, yang tidak boleh dikalahkan oleh aktivitas apapun. Apakah pekerjaan, apakah hobi, kecuali hal-hal yang sifatnya daruri atau emergency. Jadi ketika tidak ada sesuatu yang daruri, yang emergency, sholat di awal waktu itu adalah aktivitas terpenting kita. Ini persoalannya adalah ya, keberanian untuk memutuskan. Kalau tidak berani, ya sholatnya bisa saja di akhir waktu atau di tengah waktu. Ya, itu. Tapi kalau berani, ya, ini saya kira sebuah keputusan yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian, yang itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita menganggap sholat ini sebagai aktivitas terpenting harian kita, tidak dikalahkan oleh aktivitas apapun, misalnya kuliah, misalnya apalagi urusan makan, apalagi urusan yang lain-lain. Ini saya mempunyai keyakinan. Ketika kita menganggap ini urusan terpenting, maka Allah akan menjadikan kita sebagai orang penting di hadapannya. Kalau Allah sudah menjadikan kita sebagai orang penting di hadapannya, ini semua yang kita lakukan itu di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang insya Allah ya, besar pengaruhnya bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memang kita melakukan di akhir waktu juga sudah menunaikan kewajiban, tidak masalah. Tapi sekali lagi ini adalah pilihan. Nah, ibarat, kalau kita analogikan dengan pilihan duniawi, kita diberikan pilihan mau milih mobil Alphard atau Innova atau Avanza atau yang paling kecil itu Sigra, ya. Ada grade-nya. Kalau kita milih Alphard tentu konsekuensinya lebih banyak. Demikian juga ini dari sholat ini juga banyak grade-nya. Semuanya amal soleh, tapi berani enggak kita menjadikan sholat di awal waktu berjamaah di masjid itu adalah the highest level. Level amalan tertinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain-lain. Ini sepenuhnya ya, keputusan kita. Paling kalau ditambah sholat duha, sholat tahajud, ya, saya kira ini kita akan menjadi lebih istimewa lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini jadwal kita desain sedemikian rupa.
di waktu-waktu maghrib, ya ini tidak boleh ada aktivitas selain sholat maghrib pada setengah jam pertama awal waktu. Kemudian nanti waktu isya, ya. Kemudian nanti di malam ada tahajud. Ini sudah kita jadikan sebagai apa? Sebagai batu-batu besar di dalam kehidupan kita. Yang lain-lain mesti menyesuaikan itu semua. Demikian juga siang, ya, sholat duha, sholat duhur, sholat asar. Ini sudah kita masukkan sebagai aktivitas yang tidak bisa digeser oleh aktivitas lain, ya. Sehingga itulah, ya, yang menjadi terpenting di dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya sekali lagi berani tidak memutuskan, ya, kita menjadikan aktivitas-aktivitas itu sebagai aktivitas terpenting kita. Nah, saya kira ini sepenuhnya menjadi keputusan Bapak Ibu sekalian, keputusan kita sekalian, ya. Tapi saya kira luar biasa kalau kita berani memutuskan, ya. Nah, itu kita bergerak menjadi orang yang penting, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan berani, ya, memutuskan menjadikan sholat di awal waktu berjamaah di masjid sebagai aktivitas terpenting dalam hidup kita. Hadanallah yakum ajmain. Nasr minallah fathun qarib. Non wal kalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Mumtaz apa yang sudah disampaikan, dan statement terakhir memberikan satu pencerahan kepada kita untuk menegaskan komitmen kita, beranikah kita menjadikan sholat menjadi amalan terpenting dalam keseharian dan hidup kita. Bapak Ibu, ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa, dan sering kita dengar bahwa ketika kita memperbaiki kualitas sholat kita, maka Allah akan perbaiki segalanya. Saya kira ini menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Agus Sukaja. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita pertajam apa yang beliau sampaikan di sesi yang kedua ini. Sesi respon, tanggapan, ataupun tanya jawab. Untuk yang pertama, ini luar biasa kehadiran dari Ustadz Partino, Ketua PWM Papua dari wilayah Indonesia Timur, untuk bisa memberikan respon dan tanggapannya. Untuk yang pertama, nanti kemudian yang kedua, kami mohonkan kepada Ustadz Safak Hanum, karena sudah 2 kali beliau yang pertama ketinggal jadwal waktunya karena melihat agenda jamnya selisih begitu. Nanti kita mohon untuk memberikan respon dan tanggapannya. Dan terakhir nanti kepada Ibunda tercinta Dr. Agus Sukaja, nanti Bu Hajah Afandi untuk bisa memberikan support dan doanya ataupun tanggapannya agar forum kita ini bisa tetap istiqomah begitu. Silahkan yang pertama kami berikan kepada Ustadz Partino, PWM Papua, disilahkan. Terima kasih Mas Agus. Ini dua-duanya Mas Agus, jadi MC-nya Mas, moderatornya Mas Agus, juga narasumbernya Mas Agus Sukaja. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menikmati sajian yang panjang lebar dari Mas Agus Sukaja tentang intinya sebenarnya kita berani atau tidak. Kita itu sebenarnya ditantang ini kasarnya. Dan ini sebenarnya ini kan diambil dari bukunya Mas Agus yang Godel gitu. Ya, jadi intinya sebenarnya kembali ke kita. Kalau kita berani, ya niatnya harus diluruskan, harus ditegakkan. Karena apa? Semua terpulang kepada kita. Kalau kita nggak berani atau ragu-ragu, kalau semboyannya tentara lebih baik mundur. Dan masalahnya apa? Kita itu sebenarnya kan tidak tahu kontrak kita.
kontrak hidup kita itu sampai kapan, timingnya, waktunya itu kapan, kita kan tidak tahu. Kalau kita tidak mulai dari sekarang memberanikan diri, ya nanti kita tidak dapat apa-apa. Untuk berani itu juga perlu berlatih ini, Mas Agus ini. Jadi ya ada komitmen, sebenarnya ada komitmen kepada diri kita untuk sholat tepat waktu itu bagaimana. Kalau misalnya sholat fardu itu 5 kali sehari semalam, kalau belum terbiasa, memang ini pekerjaan yang berat. Tapi berat pun harus kita mulai. Nah, kita juga harus mencicil, artinya diprogram. Kebiasaan yang baik itu juga dari pekerjaan yang mungkin awal-awalnya terpaksa. Maka keberanian ini juga harus dipaksa. Paksa jangan seluruhnya, karena tidak biasa sholat ke masjid, harus 5 kali ke masjid 1 hari 1 malam. Kalau belum terbiasa, tidak boleh dipaksakan semuanya. Mungkin 1 dulu. Ini dari psikologi nih, Mas Agus, kebetulan bidang saya psikologi, jadi ya saya bicara dari psikologi. Jadi istilahnya dalam tanda kutip dipaksakan, diprogramkan bahwa saya setiap sholat maghrib harus berjamaah di masjid. Diprogram sampai katakanlah 1 minggu. Ini juga untuk kebiasaan. Setelah 1 minggu, tingkatkan lagi. Saya programkan maghrib dengan isya juga akan sholat berjamaah di masjid. Jadi ini minggu kedua sudah dimulai begitu. Dan selanjutnya, kalau orang sudah biasa dipaksa gitu, akhirnya akan menjalani nikmat. Ini contohnya adalah rokok. Nah, dulu juga pernah merokok waktu masih muda. Jadi kebiasaan merokok itu juga ternyata menurut psikologi itu dipelajari. Pertama itu 1 batang rokok mungkin dihisap 3 teman SMA. Rasanya pertama pahit. Selanjutnya juga pahit, tapi setelah itu juga kok enak. Ini karena juga tidak enak, tapi karena kebiasaan terus akhirnya enak. Sama aja dengan sholat. Memang harus ada dari dalam diri kita, ada niat yang kuat untuk melaksanakan hal itu. Jadi berani itu harus dilatih. Terima kasih ini Ustadz Martino. Kalimatnya berani itu harus dilatih. Nah, kira-kira begitu Ustadz Martino. Siap, Mas Agus. Baik. Terima kasih Ustadz. Nanti sekalian tanggapannya di akhir saja dokter J, biar waktunya efektif. Untuk berikutnya terima kasih Ustadz Martino, terima kasih sekali lagi. Siap. Kemudian Dokter Safak masih setia dengan kita, Dokter Safak. Nah, monggo lanjut. Kebetulan tadi ada kegiatan lain. Oh, baik. Silakan. Saya juga nanti mohon maaf nggak bisa mengikuti lanjut terus. Ini sudah siap ini kelihatannya beliau, J. Baik, kalau begitu mungkin yang berikutnya sebelum nanti kita berikan ke Ibunda, dokter. Tadi saya melihat ada Dokter Umi Syarkiah dari Sukapura. Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Mungkin bisa memberikan responnya, Dokter Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Ini Pak Ustadz Agus Sukaca. Saya mengikuti acara Bapak yang sangat bermanfaat ini. Saya juga sangat terkesan karena 9 Golden Habit ini kami sudah laksanakan di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, Jakarta Utara. Terima kasih Pak Agus Sukaca dan tim yang sudah datang. Dan waktu itu
kami juga melakukan pelatihan untuk direksi dan pejabat, kemudian juga kepada seluruh pegawai sampai dengan 3-4 tahap ya Pak Ustadz ya. Betul, betul. Dan betul sekali yang tadi Bapak bilang bahwa bila kita berusaha sungguh-sungguh semua 9 kebiasaan itu dan didaimkan, ternyata setelah 3 tahun sangat terasa manfaatnya untuk sumber daya insani kami Pak Ustadz. Terutama yang tahap bagaimana kami berpikir positif akan segala masalah. Di saat pandemi, ketika ada masalah itu terjadi di rumah sakit, karena dengan kebiasaan berpikir positif tersebut, maka kita tidak salah menyalahkan satu sama lain. Budaya no blaming culture itu ternyata bisa terjadi dengan kita menjalankan kebiasaan ini. Dan saat itu kami menjadi begitu kompak dan sekarang sudah bisa menikmati hasilnya. Alhamdulillah. Sekali lagi saya senang sekali, terutama Pak Ustadz Agus Budiantoro ya yang sudah melatih kami waktu itu. Kita membuat sebuah pelatihannya juga sangat menyenangkan dan sudah ada aplikasinya sekarang. Mudah-mudahan upaya ini bisa diteruskan Pak Ustadz dan tim. Amin, amin. Dan terus disebarluaskan dan kita bisa bersama-sama mendapatkan sebuah kesuksesan dunia akhirat. Tujuan kita yaitu pulang ke surganya Allah bersama-sama. Demikian dari saya. Agus, terima kasih. Dokter, terima kasih. Ini komitmen Golden Habit-nya sudah dijalankan di Sukapura. Semoga bisa tetap istiqomah dan semakin meningkat. Dan terakhir ini kami berikan kesempatan kepada Eyang, kepada Ibunda Dr. Agus Sukaca, Ibu Haja Afandi untuk bisa menyampaikan, dan nanti pada akhirnya dokter untuk bisa memberikan closing statement-nya. Disilahkan kepada Ibunda Haja Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin kepada Mas Budi Agus Budi. Kasih yang telah memberikan waktu. Di sini saya akan mengenalkan, saya ibunya Agus Sukaca, yang saya mempunyai putra 7 orang. Agus Sukaca itu yang barep atau nomor 1. Adik-adiknya ada 6 orang. Yang 3 adiknya 3 orang itu laki-laki, yang 3 orang perempuan. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada saya dan anak-anak saya dan pada Bapak Ibu semuanya, sehingga apa yang dirahmatkan atau dilimpahkan Allah kepada keluarga saya merasa bersyukur karena semua anak saya itu semuanya saya lewatkan ke pondok. Jadi sekolahnya melalui pondok semuanya. Sebab cita-cita ayahnya almarhum, anak saya harus saya sekolahkan di pondok sebagai dasar supaya dia itu mengerti agama Islam dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka saya di sini terima kasih sekali. Saya selalu memantau dan mengikuti ketika anak saya Agus Sukaca itu menyampaikan kajian-kajiannya untuk ini masih bisa ngikutin. Karena Pak Agus Sukaca ada pembicara nasional. Benar kan? Sekali. Semoga saya doakan
anak saya Agus Sukaca selalu diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Amin, amin. Menyampaikan ilmunya, bagi ilmu kepada orang lain. Maka ya, saya ibunya itu sebagai mantan guru agama di SMA Muhammadiyah juga. Ya Allah. Umur saya sudah 81 tahun. Masya Allah, tabarakallah, Mbah Putri. Iya. Bapak Ibu semuanya, semoga saya itu selalu diberi Amin, amin. takwa, selalu mendekat pada Allah, akhirnya husnul khotimah. Amin, amin, Mbak Putri. Luar biasa. Ya, ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merinding dokter ini saya mendengar doa beliau ini. Semoga kita semua yang ada di tempat ini bisa mengadani yang sudah disampaikan oleh Mbah Putri tadi, Ibu Hajah Afandi. Semoga mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita semua. Amin. Silakan dokter yang terakhir, closing statement-nya untuk bisa disampaikan kepada hadirin semuanya. Silakan dokter. Yang pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda saya ya, atas doa-doanya ya, yang luar biasa ya, sehingga saya bisa seperti ini adalah atas arahan dan doa kedua orang tua saya. Yang tadi juga orang tua saya pokoknya memaksa harus pendidikan pondok dulu. Nah, saya dididik di Pondok Pabilan di Magelang, ya. Kemudian adik saya Ani Hidayati itu juga di Pabilan. Ya. Kemudian adik saya yang ketiga Azidah Fauzia itu di Darul Ulum Muhammadiyah. Kemudian yang keempat Agung Danarto itu juga di Pabilan. Kemudian adiknya lagi Ana Mufidah itu juga di Pabilan. Ya. Adiknya lagi Ahmad Najib itu di Mu'alimin. Ya. Yang terakhir itu di Darul Ulum Arif Mahbub. Ya, ini semuanya harus melewati pondok. Ya. Nah, meskipun saya tidak selesai 6 tahun, ya karena saya waktu itu, Bapak saya pengen jadi dokter, saya mohon izin sampai kelas 4 saja. Sampai kelas 4 saya, kemudian pindah ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, yang sehingga sekarang saya menekuni profesi sebagai dokter, itu atas izin juga orang tua saya. Ini luar biasa, dan ibunda saya itu telah dalam tanda istilah Prof. Partino tadi memaksa saya untuk melakukan amaliyah ya, harian yang beliau bimbing secara langsung. Ya. Jadi apa yang disampaikan Prof. Partino tadi itu diamalkan oleh ibunda saya. Jadi semua harus mengamalkan, ya harus, bahkan ibu saya itu sampai urusan makan tangan kiri itu sangat care sekali. Ya. Jadi kalau kita ketahuan misalnya makan kok berdiri, itu pasti diingatkan, le mojo ngadeg ya, duduk. Itu sehingga itu apa? Bisa menjadi habit. Ya. Termasuk saya itu susah untuk mengatakan kata-kata yang kotor ya, ini nggak bisa keluar dari mulut ini ya. Itu karena memang strict ketika kita ngomong yang tidak baik, itu ibunda selalu kemudian menyampaikan ya. Nah, sehingga ya alhamdulillah ya saya dan saudara-saudara saya itu tidak pernah kedengaran ngomong kotor ya. Saya belum pernah mendengar bapak saya dan ibu saya itu berbicara kotor, itu belum pernah ya. Sehingga di dalam keluarga itu betul-betul Masya Allah, ini didikan bapak dan ibu, menurut saya ini didikan yang luar biasa. Saya sangat merasakan ya. Saya tidak bisa sepenuhnya untuk meneruskan apa yang beliau sampaikan di dalam keluarga saya, karena kadang-kadang saya masih marah, kadang-kadang saya masih masih emosional. Ini yang sesuatu yang luar biasa. Ya.
Jadi saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Martino. Beliau ini menyampaikan dalam perspektif psikologi. Saya mungkin dalam perspektif yang berbeda. Saya kira ini saling melengkapi. Dan mari kita sama-sama berusaha untuk membangun umat ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa. Saya kira ini menjadi tugas kita bersama, ya, termasuk tadi yang dilakukan oleh Dr. Umi Sarkiah. Ya. Kami pernah menyelenggarakan sampai 4 gelombang gitu di Sukapura, ya, pelatihan The 9 Golden Habit. Ya, beberapa rumah sakit sudah melakukan. Nah, alhamdulillah tadi testimoni memberikan manfaat, ya, cara berpikir juga positif. Ini yang saya kira Mas Agus Budi, ya, kita perlu sama-sama berjuang bersama bagaimana umat Islam ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan istimewa di dalam kesehariannya. Saya kira demikian, ya, tanggapan saya. Baik. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih Dr. Ji. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tiba waktunya di penghujung akhir acara ini dan beberapa masukan sebelum acara ini kita mulai sudah kita catat tadi dari Dr. Joko Murdianto. Kita akan segera tindak lanjuti teknisnya nanti seperti apa dan respon dari Bapak Ibu tentu ini membuat kami lebih semangat untuk melanjutkan forum ini sampai selama-lamanya karena tadi responnya sangat luar biasa. Jadi ada yang sudah sangat penasaran sekali ini seperti apa dan seterusnya. Semoga kita tetap bisa istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mbah Putri, terima kasih atas kesetiaannya mendampingi acara ini, membersamai kami semuanya. Dan Bapak Ibu tiba pada akhirnya kita ditantang tadi untuk segera kita jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Beranikah kita menjadikan sholat ini amalan terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini sudah disampaikan tadi oleh Dr. Agus Sukaca, tinggal implementasi dalam keseharian kita. Tadi sudah diberikan gambaran secara teknis bagaimana kemudian mengelola atau membuat program dalam kehidupan kita setiap jamnya, setiap menitnya seperti apa. Tadi sudah ditayangkan. Semoga ini bisa menjadi satu alat atau perangkat untuk mengukur ikhtiar kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita. Semoga demikian, Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Agus Sukaca dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita akhiri pada kesempatan kali ini. Nanti kita berjumpa di sepekan ke depan. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya, banyak khilaf dalam memandu dan memfasilitasi Bapak Ibu. Belum bisa menyapa semua yang hadir, tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kehadiran Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan Bapak Ibu semuanya. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.